Perkenalkan, nama saya Mutia Nauli. Saya akan menjelaskan tentang materi pencegahan kerusakan bahan perpustakaan. Setiap perpustakaan pasti membutuhkan perawatan dan pencegahan bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah perpustakaan, sehingga membutuhkan pelestarian dan perawatan agar bahan pustaka tidak dapat mengalami kerusakan. Setiap pustakawan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan bahan pustaka. Usaha melakukan pencegahan kerusakan koleksi bahan pustaka yang dilakukan sejak dini merupakan tindakan yang lebih baik dan lebih tepat daripada melakukan perbaikan. Koleksi bahan pustaka yang belum rusak agar tidak terkontaminasi perusak koleksi tersebut dapat dicegah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Sedangkan untuk bahan pustaka yang telah mengalami kerusakan perlu dilakukan perbaikan agar kerusakan tidak menjadi lebih parah, sehingga proses kerusakan berhenti. Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pentingnya koleksi ini bagi perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Jadi, ketersediaan koleksi bahan pustaka harus dalam keadaan yang memenuhi baik kondisi fisiknya maupun kandungan informasinya. Menurut Hildawati Alma, usaha melakukan pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh beberapa faktor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang disebabkan oleh manusia. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia, adakan kontrol yang ketat pada pengambilan buku. Apakah pembaca membuat kerusakan atau mengotori buku, sehingga semua buku yang ada di rak berstatus bersih dan baik dan siap pakai. Kalau ada kerusakan yang kecil, harus segera diperbaiki. Usahakan perpustakaan memiliki bagian restorasi atau uang untuk pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka, sehingga jika sewaktu-waktu ada kerusakan bisa segera diperbaiki. Yang kedua, ada yang disebabkan oleh serangga. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh serangga, pemberantasan serangga dapat ditempuh dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada penyemprotan dengan menggunakan bahan insektisida atau bahan pembasmi serangga. Yang kedua ada penggunaan gas racun. Ketiga, peracunan buku, dan keempat, mengusahakan agar ruangan tidak terlalu gelap. Yang ketiga, ada yang disebabkan oleh jamur. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh jamur, untuk menahan agar jamur tidak tumbuh di buku, penjagaan kelembapan ruangan harus ketat. Ruangan yang ideal ialah ruangan yang memiliki 45% sampai 60% relatif humidity atau RH yang temperatur 20 sampai 40 Celcius. Untuk perolehan keadaan ini, maka ruangan harus dipasang AC. Yang keempat, ada kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh banjir. Bahan pustaka yang rusak karena banjir biasanya memerlukan perawatan khusus. Bahan pustaka yang keadaannya parah harus diperbaiki di tempat mengerjakan perbaikan dan penjilitan. Sebelum bahaya banjir tiba, di sekeliling tempat penyimpanan bahan pustaka hendaknya dibuatkan saluran yang baik. Dengan adanya saluran itu, air tidak akan menggenang tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang kelima, ada mencegah kerusakan bahan pustakaan yang disebabkan oleh kebakaran. Untuk mencegah bahaya, kebakaran sebaiknya di beberapa tempat diletakkan alat pemadam kebakaran yang berisikan karbon dioksida. Yang keenam, ada mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh debu. Alat yang digunakan untuk menyerap debu yang terdapat di dalam ruangan penyimpanan bahan pustaka ialah penghisap debu. Pohon-pohon yang ditanam di halaman gedung dapat berfungsi sebagai penghalang debu. Yang paling penting ialah penggunaan AC
di dalam perpustakaan. Di samping untuk kesehatan dan keselamatan bahan pustaka, juga untuk kenyamanan petugas atau pembaca di perpustakaan. Yang ketujuh, ada mencegah kerusakan bahan pustaka coretan. Cara mencegahnya ialah dengan memeriksa setiap buku yang dikembalikan. Pembaca diberikan pengertian tentang perlunya menghargai dan memelihara buku sebagai milik bersama. Yang kedelapan, mencegah kerusakan bahan pustaka karena ada noda makanan dan minuman. Makanan yang rasanya asin mengandung garam dapat meningkatkan keasaman pada kertas sehingga membuatnya rapuh. Lemak dan makanan adalah minyak yang menyuburkan jamur. Begitu pula minuman yang manis mengandung gula yang bersifat merusak bahan pustaka. Pencegahannya adalah meningkatkan kedisiplinan petugas maupun pemustaka agar menjaga kebersihan. Sekian materi yang saya kuasai. Saya undur diri, wassalam.